Jangan kami persilahkan diisi dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Camat Kecamatan Batang Angkola beserta jajarannya, yang terhormat Lurah Kecamatan Kelurahan Bantarsala. Hubungan acara sosialisasi pembukaan bank sampah Kota Angkola tema dengan bank sampah hidup sehat, lingkungan bersih dan bernilai ekonomis. Kepada Bapak kami persilahkan yang selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat kita hadir di aula kantor utama di Kecamatan Batang Angkola. Dan tak lupa pula kita sampaikan selawat dari salam lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai kita yang kami hormati Bapak Ibu Camat ataupun yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sisa, dan juga yang kami hormati Bapak dan Kepala 11 Sekolah. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga yang kami hormati Bapak Bisa dan juga jajaran Kelurahan Pintu Badak 1, dan juga yang kami hormati dari Semesta Sumatera Melangkah Lestari yang hadir bersama-sama di hadapan kita bersama. Kami kepada Ibu Camat waktu itu karena meminjam tempat, karena ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pintu Padang 1. Terjadinya ini tepat pada tanggal 5 November tahun 2021. Saya ikut bersama-sama menerima kedatangan dari Semesta ke kantor lurah. Pada waktu itu saya tidak dapat menghadiri acara ulang tahun Brimob Genting Muraba. Pada hari itu saya wakilkan Ibu Sekrul dan juga staf orang, mengingat daripada paparan oleh Semesta Sumatera Melangkah Lestari ini, dari paparan mereka itu saya tertarik untuk membuat satu bank sampah yang tujuannya adalah pertama, dengan adanya bank sampah ini di lingkungan kelurahan hendaknya nanti dapat bersih dari sampah yang ada bertaburan, dan juga ada sampah-sampah yang selalu dibuang orang ke sungai yang dapat menimbulkan habitat ikan yang ada di sungai. Inilah salah satu pentingnya bagi saya sebagai kelurahan untuk merespon daripada kegiatan mereka. Karena kami minta bersama-sama untuk meminjam tempat, makanya kami buat di sini, dan kami mohon kepada Dan Ramil nanti membuka acara ini Pak, karena kebetulan tadi Bapak Dan Ramil ini bertugas sebelum ke Batang Angkola di
Angkola Timur. Katanya di sana udah ada ini. Lah, cocoklah bisa nanti menyampaikan, kita tentu meniru yang terbaik untuk dapat kita berpanjangan tangan ke daerah kita ini. Nanti sekaligus saya mohon kepada Pak Dan Ramil untuk membuka acara ini, kiranya Pak Dan Ramil nanti bersedia. Inilah dasar pertama kami dari Kelurahan Pintu Barat 1 menyiasati dengan adanya bank sampah. Salah satu dengan tema di sini dengan bank sampah hidup sehat, lingkungan bersih dan bernilai ekonomis. Inilah tadi nilai ekonomis udah sehat dan bisa menambah income pendapatan kita keluarga. Misalnya Pak Ibu Camat ini ada nanti sampah di belakang Pak dari apa bisa kita kumpul itu, kita beli nanti. Ya daripada nanti dibuang-buang ke pinggir jalan, bagus nanti dari manajer bank sampah Angkola yang dibentuk kira-kira sebulan yang lalu. Ya mudah-mudahan niat dan tulus daripada manajer semesta bank sampah yang ada di Kelurahan Pintu Padang dapat berjalan dengan baik. Itulah harapan kami. Oke. Saya kemarin begitu dapat surat undangan ini, saya berteringat dan merasa kaget juga, terkejut. Iya ya, kami kemarin saya waktu di Kecamatan Angkola Timur ada buat kegiatan seperti ini, saya pikir. Ya, saya pun baru teringat. Oh iya ada, kenapa? Enggak ini dari kemarin kan, tapi saya baru teringat di Kecamatan Angkola Timur, Desa Hutan Hijau. Ya, sudah dilaksanakan di sana bank sampah. Mungkin bapak dari bank sampah mungkin pasti sudah mengetahui itu Pak ya. Iya, sudah sampai sekarang masih berjalan. Ya, bahkan pernah itu Bapak Bupati pernah melaksanakan penimbangan sampah di sana. Ya, bersama-sama dengan Musbika. Jadi ini sangat merupakan suatu gerakan yang sangat positif sekali. Ya, di mana memang kalau kita melihat di wilayah negara Indonesia ini, bahwasanya sampah ini sudah merupakan momok yang bisa dikatakan menakutkan juga. Ya, karena akibat dari tumpukan-tumpukan sampah yang tidak bisa diolah bisa mengakibatkan suatu bencana. Ya, terutama ya bencana penyakit lah, karena ya mengandung suatu aroma-aroma yang berbau busuk apabila dibiarkan begitu lama. Ya, kita lihat mungkin di beberapa daerah di wilayah negara Indonesia ini masalah sampah ini merupakan sampai ada kata-kata mengatakan perang dengan sampah. Ya, berarti kalau perang dengan sampah berarti sampah ini sudah merupakan momok yang menakutkan apabila tidak segera diolah ataupun diperbaiki untuk pengolahannya. Jadi merupakan suatu hal yang positif sekali nih. Saya yakin ini bahwa Bapak Ibu-ibu apabila nanti ini sudah berjalan dengan beberapa hari, saya yakin untuk daerah-daerah yang lain kemungkinan nanti pasti mengikuti. Ya, karena kegiatan ini sangat positif sekali. Seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, di mana ini juga menciptakan situasi yang bersih, lingkungan yang bersih. Ya. Terus yang kedua, membuat kesadaran kepada masyarakat supaya hidup bersih. Ya, otomatis kalau istilahnya masyarakat itu sudah sadar dengan kebersihan lingkungan, otomatis lingkungannya pasti bersih. Kalau lingkungannya bersih, berarti suasana pasti sehat. Ya. Terus yang selanjutnya untuk menciptakan sampah yang berdaya jual, ada daya jualnya. Berarti ada ya barang-barang yang menjadi ekonomis, yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ya, yang dulunya sampah ini dibuang-buang tidak berarti, tapi setelah ada nanti bank sampah ini sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat yang melaksanakan pengumpulan sampah ini. Tapi mohon izin perlu juga nanti dari
pokok dari sampah mungkin ada mungkin sosialisasi gitu Pak buat masyarakat sehingga mereka mengerti karena ini kan ada kategori masalah sampah ini. Ya sampah mana yang harus dibawa? Jangan boleh nanti sampah daun-daun yang kering pun akan dibawa. Namanya sampah dibawa semua begitu. Ya. Karena saya lihat di sini terdaftar di sini ya. Ada daftarnya mungkin yang yang gelas mungkin segini, yang tebalnya segini. Cuman mohon maaf ini, mohon izin, ada juga dari segi negatifnya. Kalau kita lihat dari beberapa tempat, ya mudah-mudahan di wilayah kita tidak terjadi seperti itu. Karena saya lihat macam tembaga, besi, ya. Kenapa sampai terjadi mabes? Ya mungkin bapak-bapak ibu pasti mengerti mabes ya. Mabes itu maling besi, maling besi. Sudah terjadi di beberapa tempat, ya. Maling tembaga dipotong ini segala macam. Kenapa? Karena itu kan pasti mau jual. Ya, tapi saya yakin kalau kita sosialisasikan dengan tepat kepada masyarakat, saya yakin pasti masyarakat pasti mengerti. Ya. Kita ambil positifnya saja, karena kemungkinan karena ini baru pertama, mungkin masyarakat kita belum mengerti, Pak ya. Pasti belum tahu, jadi mungkin bentuk brosur juga mungkin. Saya yakin mekanismenya bapak-bapak dari semester pasti sudah berbeda. Ya kami dari Koramil 11 Barangan Polres sangat mendukung Pak tugas ini, sangat mendukung kegiatan ini. Bahkan mungkin nanti babinsa saya yang ada di desa akan saya sampaikan nanti mungkin besok pagi apel pagi saya sampaikan kepada babinsa saya supaya melaksanakan sosialisasi masalah bank sampah ini, ya kepada masyarakat yang ada di desanya. Karena setiap desa yang ada di kecamatan khususnya kecamatan Barangan Polres ini babinsa kita ada di Pak. Nah jadi kemungkinan nanti akan saya sampaikan. Ya kita makanya tadi kami sampaikan tadi kami sangat mendukung dengan cara begitu nanti kami akan mensosialisasikannya di lapangan buat masyarakat kita. Mana tahu nanti ada sampah-sampah yang mau dibawa ke bank sampah. Ya ini sangat pekerjaan yang positif sekali, di mana menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih sehingga terjadilah masyarakat kita khususnya Kelurahan Pitu Padang 1 masyarakat yang bersih dan sehat karena di mana ada kebersihan di situ ada kesehatan. Apalagi dikaitkan dengan situasi sekarang ini pandemi COVID-19, ya. Salah satu di antaranya yang diutamakan adalah hidup yang bersih, ya. Hidup bersih. Kalau sudah bersih berarti sudah, ya mudah-mudahan kita ada hidup sehat. Ya. Pandemi COVID belum selesai. Ini perlu kami sampaikan juga kepada bapak-bapak ibu sekalian, karena di beberapa negara Eropa sampai saat ini masih meningkat kasus COVID, ya. Mudah-mudahan di negara Indonesia ini sudah mulai berkurang. Saya sebetulnya memang dasarnya ini semua adalah mengenai adalah Indonesia itu penyumbang sampah atau kita semua masih rentan membuang sampah sembarangan ataupun memang yang penting lingkungannya bersih, kita buang aja di belakang seperti itu. Jadi memang berdasarkan hal seperti itu, ternyata setelah kajian-kajian kita di lapangan di Tapanuli Selatan, khususnya mungkin di Kelurahan Pitu Padang 1, kita melihat banyak memang sampah yang terbuang di lingkungan kita, termasuk di parit, kemudian di lingkungan rumah, di belakang rumah, kemudian ada di parit itu ada seperti sungai, pinggiran sungai dan sebagainya seperti itu. Berdasarkan hal itu, ternyata sangat banyak dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, begitu juga dengan biodata air dan hatinya di dalamnya. Jadi berdasarkan hal itulah kita dari Sumatera Barat Lestari sebagai visi dan misi untuk konservasi lingkungan, kita datang ke Kelurahan Pitu Padang 1 untuk menginisiasi lah mungkin kepada teman-teman ataupun masyarakat Pitu Padang 1 mulai dari tingkat milenialnya kalau di sini. Tetapi ini tidak dibatasi mau milenialnya, mau kalangan. Kemudian yang di tengah-tengah ada bendaharanya, ada baju merah, di belakang ada wakil bendahara mungkin si Dana, ada yang satu lagi sekretaris kebetulan hari tidak mendapat hadir bersama kita. Mungkin sebelum saya lanjut mengenai sosialisasi tong sampahnya, ini mungkin ada baiknya karena kedatangan Bu Camat, ya ini mungkin apresiasi buat kita semua dulu. Jadi sebelum lanjut, ini saya serahkan dulu kepada Bu Camat untuk memberikan arahan dan ataupun kata sambutan mungkin buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Intinya karena
saya terlambat karena hari ini upacara hari ulang tahun Tapsel yang ke-71. Tapi karena saya tahu ada kegiatan ini, saya sudah bilang sama Pak Sekcam. Pak Sekcam menghadiri. Bila saya tidak datang, tidak sempat, tolong sampaikan sedetail-detailnya apa hasil dari pertemuan ini. Tapi saya akan kejar, karena inilah yang saya tunggu-tunggu Pak Danramil. Masalah kita sebenarnya bukan di kecamatan ini saja, tapi Indonesia Raya hanya sampah, sampah dan sampah. Ada banjir karena ada sampah, ada ini karena sampah, semua karena sampah. Jadi intinya itu sampah. Bagaimana kita menangani sampah? Bahkan Pak Danramil, saya selalu usahakan turun, kita lagi menyusun RKPDes untuk tahun 2022 kepada seluruh kepala desa. Itu yang saya tekankan, bagaimana kita menangani sampah. Dan alhamdulillah ada kegiatan yang diinisiasi oleh adik-adik dari semesta ini. Kami sangat apresiasi sekali. Tolong tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, sebenarnya saya di sini hanya mengarahkan adik-adik sekalian. Saya hanya ingin mendengar sebenarnya di sini apa tujuan kita, sebenarnya apa tujuan berdasar dan tindakan kita untuk menangani sampah ini. Jadi saya tidak memperpanjang lebar, yang jelas kami mendukung kegiatan ini, dan bila perlu, bukan bila perlu, kami berharap tidak hanya di kelurahan Pintu Padang saja ini kita buat. Tapi kalau sebagai proyeknya, contohnya biarlah kita buat dulu. Dan saya sangat berterima kasih sekali Pak Lurah Pintu Padang 1 dan 2 ini kompak. Ini sangat luar biasa, jarang kita dapatkan ini ada kekompakan yang luar biasa. Kegiatan ini bisa dilakukan langsung oleh 2 kelurahan. Karena apa? Pintu Padang 1 dan 2 ini tidak bisa kita pisahkan. Jadi mohon informasi, mohon penjelasan, mohon sebanyak-banyaklah yang kami diberikan nanti bukan arahannya. Apa tujuan kita, bagaimana cara kita menangani sampah ini, apalagi bank sampah. Karena saya lihat di sini, karena ini bisa dari kita menangani sampah, kita juga bisa memberantas kan kita kiloan aja di sini udah lumayan ini, halal lagi, tidak dikejar-kejar LSM kita. Jadi di sini kami sangat berterima kasih sekali. Saya tidak memperpanjang. Saya yakin Bapak dan kami juga pasti akan mendukung. Ilegal. Dan yang kedua, sampah berserakan di lingkungan pemukiman. Dan yang ketiga, sampah berada di sungai. Dan keempat, sampah berada di parit. 5, sampah berada di pemakaman. Mungkin rata-rata. Jadi dampak sampah yang pertama itu kesehatan. Dan yang kedua, lingkungan. Dan yang ketiga, pencemaran air. Dan yang keempat, pencemaran tanah. Dan yang kelima, pencemaran udara. Dari sampah, sebenarnya sampah mempunyai potensi yang cukup besar sebagai aset usaha apabila dapat dikelola dengan baik. Sampah yang dikelola secara kreatif mampu memberikan sumber pendapatan yang menjanjikan. Salah satunya adalah yang pertama itu pembuatan bank sampah. Itulah bank sampah semesta Angkola yang berada di Pintu Padang. Dan yang kedua, pengelolaan sampah jadi bahan produk. Jadi bahan produk itu contohnya seperti kerajinan tangan. Dan yang kedua ini namanya ekobrik. Ekobrik ini sama dengan satu batu bata. Satu ekobrik sama dengan satu batu bata. Jadi banyak di negara kita sendiri rata-rata mau dia di bidang kemahasiswaan, remaja ataupun di pemerintahan, mereka tidak tahu itu apa sih ekobrik itu. Mereka tidak tahu. Jadi itu khusus di Indonesia. Tapi kalau kita lihat yang di luar negeri, di Singapura, masyarakat dan backpacker itu membangun rumah dengan ekobrik, dindingnya itu dengan ekobrik. Jadi Indonesia itu penyumbang sampah. Indonesia menyumbangkan sampah ke Singapura supaya orang Singapura membuat rumah dari sampah, yaitu dari ekobrik. Ini Bu, namanya Pak, ekobrik. Terus selanjutnya, apa itu bank sampah? Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R. Reduce, reuse, recycle.
dalam pengolahan sampah di tingkat masyarakat, bank sampah adalah salah satu rekayasa sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah tapi memilah dan mengumpulkan sampah. Contohnya sampah koran, seperti botol aqua. Nah, ini jenis sampah yang bisa dijual. Yang pertama itu botol, aqua botol, mau jenis pokoknya intinya aqua botol. Aqua botol ini terbagi dari dua, aqua bersih dan aqua botol. Ini beda juga. Ini termasuk botol juga, tapi dia